Pernah heran kenapa rusa waktu makan buntutnya suka geol-geol? Atau ayam kok malah makan kerikil? Terus kucing suka banget mencakar barang, bahkan bisa ngambil makanannya sendiri. Itu naluri atau belajar sih sebenarnya? Dan kenapa juga buaya dan merpati dijadikan lambang cinta? Siapa sebenarnya yang paling setia? Kalian pasti tidak asing nih dengan ayam makan kerikil, termasuk ayam mutiara Wilhelm Nubida Milagris yang seperti ada video. Mereka memang sengaja menelan batu kecil untuk membantu proses pencernaan. Nah, sari-sari makanan yang ayam makan akan dihancurkan di ampela. Tapi saat makan yang keras masuk, ampela kadang kesulitan mengolahnya. Disinilah keuntungan kerikil bekerja dengan masuk ke ampela dan membantu menggiling makanan sampai halus. Tenang saja, batu ini nantinya akan ikut keluar bersama kotoran ayam. Perilaku ini disebut perilaku bawaan yang kemudian diperkuat melalui pembelajaran, yaitu asosiatif, serta merupakan perilaku adaptif alami karena ayam secara insting menelan kerikil. Lalu melalui pengalaman ayam belajar bahwa kerikil membantu ampela mencerna makanan dengan lebih mudah. Nah, kalau ayam makan kerikil untuk bantu pencernaan, kucing juga suka makan rumput nih, yang dikelompokkan sebagai karnivora, yaitu pemakan daging. Dengan makan rumput, kucing sebenarnya sedang membantu tubuhnya mengeluarkan bulu-bulu yang tertelan saat grooming. Rumput memicu refleks muntah, jadi bulu yang menggumpal bisa keluar dan enggak mengganggu pencernaan. Selain itu, rumput yang dimakan kucing juga membantu melancarkan usus dan memberi sedikit serat alami. Nah, meskipun kucing dikelompokkan sebagai karnivora, perilaku makan rumput ini sama seperti ayam makan kerikil, yaitu perilaku insting bawaan sekaligus perilaku adaptif agar sistem pencernaannya tetap sehat. Masih dengan topik kucing, yaitu kucing cepat hafal di mana tempat makannya dan bahkan bisa ambil makanannya sendiri. Seperti pada video kucingku ini. Nah, perilaku ini bukan bawaan, tapi pembelajaran asosiatif, yaitu menghubungkan lokasi tertentu dengan pengalaman mendapat makanan. Makanya dia selalu balik ke tempat yang sama. Saat lapar, kucing juga memberi sinyal visual, seperti menatap mangkuk, berjalan ke tempat makan, atau bolak-balik ke area itu untuk ngingetin pemiliknya untuk memberikan makan. Dan ngomong soal perilaku kucing, ada satu kebiasaan yang pasti sering pemilik geleng-geleng kepala. Kucing suka banget mencakar barang. Perilaku ini sebenarnya perilaku bawaan. Mereka mencakar untuk meregangkan otot, meninggalkan tanda bau lewat kelenjar di telapak kaki, dan mengklaim wilayahnya. Cakar kucing juga punya beberapa lapisan. Jadi, saat mencakar, lapisan luar yang mati akan terkelupas supaya kukunya tetap tajam. Dengan kuku tajam inilah mereka bisa berburu hewan-hewan seperti ular, tikus, burung yang menurutnya layak dijadikan mangsa. Nah, setelah kita bahas tentang topik kucing, ada lagi nih hewan berkaki 4 yang lincah dan salah satu warna yang sering kita jumpai adalah coklat. Bisa tebak apakah itu? Ya, benar, rusa. Kalau kamu perhatiin, rusa punya kebiasaan unik saat makan. Buntutnya suka geol-geol terus. Sebenarnya gerakan ini bukan cuma iseng-iseng, tapi punya fungsi penting. Nah, biasanya rusa menggoyangkan butut untuk memberi sinyal aman ke kelompoknya, sambil tetap waspada kalau ada predator di sekitar. Jadi, walaupun mereka sedang makan, komunikasi tetap jalan dong. Perilaku ini termasuk perilaku bawaan, karena muncul otomatis sebagai bagian dari mekanisme keselamatan, bukan hasil belajar. Tapi pada beberapa kondisi, rusa muda bisa memperhalus cara melakukannya setelah melihat induknya. Jadi ada sedikit unsur pembelajaran juga. Sebagai penutup, kita bahas hewan yang sering dijadikan simbol cinta, yaitu merpati dan buaya. Pada perilaku kawin, merpati termasuk hewan monogami, di mana satu jantan untuk satu betina seumur hidup. Ini adalah perilaku bawaan yang sudah tertanam secara biologis. Menariknya, buaya juga nggak kalah setia. Sekitar 70% buaya tidak mencari pasangan baru setelah pasangannya mati. Ini juga perilaku bawaan, karena sifat protektif
Dan ikatan pasangan pada beberapa spesies reptil muncul dari naluri alami bukan hasil belajar. Nah, tapi lucunya di manusia malah buaya dipakai buat nyindir playboy. Padahal yang hobi gonta-ganti ada hewan kelinci dan beberapa hewan lain. Nah, julukan buaya muncul karena sifat buasnya yang memangsa bukan karena perilaku kawinnya ya. Jangan salah lagi guys.